Hari ini saya mendapatkan sesuatu tugas saya, judulnya sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena temanya adalah menyatu dengan Tuhan ya. Menyatu dengan Tuhan. Saat saya sedang merenungkan, Tuhan, berikan kepada saya pewahyuan-Mu. Apa yang Kau maksudkan dengan menyatu itu? Saudara, menyatu itu bukan sekedar dua diikat jadi satu, bukan ya, bukan. Tapi menyatu itu adalah yang dinamakan di mixer, di blend, di blender ya. Saya mau tanya dalam hidup saudara, di sini siapa yang tidak pernah minum jus? Semua pernah ya? Pernah yang dinamakan minum jus, pernah ya? Ayo respon. Jangan diam-diam saja. Kita Bahtera harus meresponi setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan ya. Saudara tahu, saudara pernah merasakan minum yang dinamakan jus? Jus itu di blender, saudara. Kalau misalnya saudara punya melon, bentuknya berbeda dengan nanas ya. Semua saudara tahu, ada melon, ada nanas. Pada saat saudara melihat, oh ini melon, ini nanas, saat sudah di blender, sudah menyatu, dikasih es dan sebagainya, dikasih gula sedikit, sudah tidak terlihat mana yang melon, mana yang nanas. Tapi pada saat diminum, saudara bisa merasakan, ini kok sudah beda ya. Kok sudah ndak bisa merasakan melon yang sesungguhnya dan tidak bisa merasakan nanas yang sesungguhnya. Karena sudah di blend ya, dijadikan satu, dilumat menjadi satu. Itulah yang dinamakan menyatu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita itu bisa menyatu dengan Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan. Memang ada beberapa yang mendapatkan penglihatan untuk dapat melihat Tuhan, tapi secara real kita nggak bisa melihat. Bagaimana bisa menyatu? Hanya karena firman Tuhan. Kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Inilah jawabannya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi poin pertama, bagaimana saudara dan saya bisa di-blend bersama-sama dan menyatu dengan Tuhan? Persyaratannya adalah tinggal di dalam firman-Nya ya, di-blend dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan dikatakan kita harus tinggal di dalam firman, bukan kita itu di luar firman. Kita hidup di dalam firman ya. Firman itu harus dihidupi. Firman itu logos, tapi harus menjadi rema dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, salah satu contoh kita melihat banyak sekali contoh-contoh yang kita dapatkan dalam Alkitab.
Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Arti daripada menyatu dengan Tuhan, ya. Saudara, apa yang dilakukan? Kita tahu siapa Rasul Paulus itu. Kita melihat bahwa Rasul Paulus ini adalah bukan orang sembarangan. Dia orang yang sangat pintar sekali. Dia mempunyai guru yang dinamakan Gamaliel. Guru ini adalah guru yang luar biasa. Tidak semua orang bisa berguru dengan Gamaliel. Tetapi Rasul Paulus ini, dia menjadi murid yang terdisayangi oleh Gamaliel. Dia hidupnya benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Gamaliel ini. Dia lakukan. Dia seorang pemuda yang keras, saudara. Kemauannya keras. Dia kalau mau mencapai sesuatu harus terjadi. Sifatnya sangat luar biasa, ya. Tetapi bagaimana sikapnya? Sikapnya dia bisa berubah dan menyatu dengan Tuhan. Yang dahulunya dia benar-benar menyatu dengan Taurat, ya. Lalu dia bisa melakukan itu semua. Dia melepaskan semuanya dan menyatu dengan Tuhan. Kita akan belajar dari Filipi 3 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan begini. Dia mulai bercerita, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara tahu gelarnya banyak, ya. Rasul Paulus ini punya gelar yang banyak dan melakukan Taurat dengan setia. Dia disunat pada hari ke-8 sesuai dengan Taurat. Dari bangsa Israel, keturunan Abraham. Dari suku Benyamin, suku yang paling kecil dari keturunan Israel. Orang Ibrani asli, saudara, asli, ya. Jadi kita tahu kalau dibandingkan dengan kita ini cangkokan, ya. Tapi Rasul Paulus asli, luar biasa. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang paling pintar dan menguasai Taurat. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Kenapa menganiaya jemaat? Karena pada saat itu dia berprinsip Mesias tidak mungkin seperti manusia. Mesias itu akan datang. Dia sedang menanti-nantikan Mesias, ya. Sehingga dia mengatakan orang yang ingin menjadi Mesias, yang dikatakan Yesus sudah mati, tapi murid-muridnya masih tetap mengatakan Yesus hidup. Tidak sesuai sama Taurat. Dianiaya. Begitu giatnya dia melakukan akan hal itu. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercela. Kurang apa, saudara? Kalau kita melihat akan figur atau tokoh atau seseorang yang sangat-sangat dikatakan hampir sempurna, yang dinamakan Rasul Paulus itu, ya, yang dahulu bernama Saul, sangat-sangat taat kepada hukum Taurat, ya. Tetapi apa yang dia katakan selanjutnya? Tetapi ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini yang dinamakan di blend. Kalau saudara dan saya saat ini ada di tempat ini dan saudara merasakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh menyatu dengan Engkau untuk menghadapi apa yang akan aku hadapi di depan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, saudara. Butuh di blend dengan Tuhan. Tapi satu perkara, supaya semua rencana Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya, hanya satu, di blend dengan Tuhan. Menyatu, bukan sekedar diikat, harus menyatu. Dan dikatakan di sini, menganggap rugi, melepaskan semua, dan menganggap sampah. Ini tidak mudah. Semua yang dia lakukan mempunyai gelar yang luar biasa, yang dulu merupakan suatu keuntungan dan kebanggaan dalam hidupnya. Dan Tuhan, dia katakan, aku anggap semua itu rugi. Itu tidak mudah, saudara. Dan dikatakan lagi selain daripada rugi, dia katakan melepaskan semua apa yang menjadi kebanggaannya, dilepaskan semua. Dan bukan sekedar itu, dia katakan, aku menganggap itu sampah, berarti dibuang dan tidak diambil kembali. Ini yang Tuhan mau, untuk saudara dan saya bisa menyatu. Sekali lagi saya katakan, itu tidaklah hal mudah. Saya pernah mengalami akan hal ini, saudara. Itu tidak sekedar mudah banget. Saya 11 tahun tinggal di Bandung. Saya sekolah di Bandung, sampai lulus saya di Bandung. Dan saya di Bandung itu bukan sekedar sekolah saja. Saya sudah nyaman banget di Bandung. Satu, kenyamanan saya, udaranya sangat menunjang dalam kehidupan saya. Saya tidak suka dengan daerah yang panas sebenarnya, ya. Saya suka yang sejuk-sejuk, ya, yang dingin. Dan itu pas kalau di Bandung. Yang kedua, komunitas saya sudah luar biasa. Di Bandung saya ada persekutuan doa. Saya sudah melayani, saya sudah khotbah, saudara. Nyaman dalam hidup saya. Dari pergaulan, saya punya banyak sekali teman-teman yang benar-benar menunjang segala-galanya, ya. Nyaman hidup saya. Dan saya merasakan benar-benar saya rindu untuk Tuhan pakai di Bandung. Saudara, pada saat itu saya masih pacaran dan saya bicara dengan calon suami saya, kamu pindah ke Bandung aja, ya. Kita tinggal di Bandung. Karena saya merasakan sudah benar-benar apa yang sudah saya capai semua itu sangat baik sekali. Tapi Tuhan katakan, nak, kamu harus pindah ke Cirebon. Kalau saya bandingkan dengan apa yang Tuhan mau, itu seperti bumi dan langit. Sepertinya sesuatu hal kalau Bandung itu luar biasa, Cirebon sangat tidak luar biasa. Udaranya saya nggak cocok, ya. Saya nggak kepengen di sana. Saya nggak punya teman di sana. Selain itu, saudara, saya mau apa di sana? Ya. Itu pergumulan yang sangat berat dalam hidup saya. Tapi Tuhan katakan, kamu harus ke Cirebon.
Kamu sekarang gak tahu, nanti kamu akan tahu. Saya bilang, Tuhan, dagingku gak bisa terima, tapi aku mau nurut kepadamu. Saudara, kalau ditimbang-timbang secara orang dagang gak masuk. Tapi satu perkara, belajar seperti Rasul Paulus untuk menyatu dengan Tuhan, ya, dikatakan semua ku anggap rugi. Apa yang merupakan suatu kesukaan, aku lepaskan semuanya. Itu tidak mudah buat saya untuk harus melepaskan komunitas, melepaskan semua persekutuan yang sudah berjalan harus dilepaskan. Semua dan semuanya harus dilepaskan dan masuk dalam sesuatu daerah yang tertentu. Itu tidaklah mudah. Tapi saudara, kalau saat ini saya mau bersaksi dalam kehidupan saya, kalau saat itu saya tidak mau nurut, saya tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup saya. Tapi begitu saya mengikuti akan apa yang Tuhan mau, saya rasakan sampai dengan saat ini hidup saya jauh lebih baik daripada andai kata saya ada di Bandung. Maka saudara, hari ini kalau saudara ada di tempat ini, nurut sama Tuhan, blend sama Tuhan, ya. Jangan berontak, lepaskan semuanya yang menjadi kenyamanan saudara. Apa yang dilakukan oleh Paulus, kalau kau mau lakukan, saudara dan saya akan mengalami apa arti kenikmatan yang sebenarnya. Lalu yang kedua dikatakan, ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang akan dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, hidup dalam kebenaran karena anugerah. Rasul Paulus meninggalkan segala sesuatu dan berjalan di dalam kebenaran, menghidupi firman. Menghidupi firman. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau? Serupa dengan Dia. Tadi saya memberikan sesuatu gambaran tentang jus, ya. Di blend, ya, serupa. Sudah tidak beda antara melon dengan nanas, yang beda pada saat kita melihat. Saat di blend sudah tidak ada nanas, tidak ada melon. Yang ada sesuatu hal, warna yang baru. Inilah yang dinamakan serupa dengan Dia. Apa artinya serupa dengan Dia? Kita baca ayat yang ke-10. Rasul Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ini saudara, saya ingin sampaikan, menghidupi firman itu bagaimana? Mengenal Dia yang pertama, ya. Menghidupi firman itu mengenal Dia. Mengenal Dia caranya bagaimana? Enggak kelihatan. Mengenal akan firman-Nya, bukan sekedar baca firman, ya, untuk mencapai target, tapi membaca firman dan menghidupi firman itu. Sehingga kita bisa mengenal, kita bisa bergaul dengan Dia, kita nyembah Dia. Saat kita nyembah saudara, jangan sekedar kita itu karena itu sudah kebiasaan. Coba belajar untuk mengenal. Saudara, saya belajar setiap pagi saya harus
setiap pagi setelah PW di Sion, ini yang saya lakukan. Saya selalu ke taman doa. Ya. Memang di rumah saya itu ada kamar doa khusus. Ya. Tapi sejak ada taman, itu berbeda banget. Saat saya masuk ke kamar doa saya di kamar, rasanya untuk telepon Tuhan itu gak nyantol-nyantol ya, rasanya. Tapi kalau saya mulai di taman, saya masuk Maligai, begitu saya mulai sujud ya, saya merasakan ada sesuatu yang meliputi hidup saya. Dan saya gak pernah minta apa-apa. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, aku datang ini, Engkau pengen apa aku lakukan di tempat ini. Kadang-kadang Tuhan cuma ngomong, kamu nyembah aja. Sepanjang kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, saya hanya nyembah. Dan kadang-kadang Tuhan kasih puji-pujian yang benar-benar saya gak ngerti, tapi itu keluar dari dalam hati saya untuk menyembah Dia. Kadang-kadang Tuhan katakan, nak kamu tak ajak, yuk pergi. Kadang-kadang Tuhan membawa saya ke suatu tempat. Kadang-kadang Tuhan membawa saya untuk kamu berdoa saat ini. Dan Tuhan kasih pokok-pokok doa. Itulah kenikmatan bergaul dengan Tuhan, nyatu dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan mengenal Dia. Bukan kita kepengen untuk Tuhan memenuhi apa yang kita mau, tapi kita akan belajar memenuhi apa yang Dia mau. Itulah yang namanya menyatu dengan Tuhan, saudara. Mengenal Dia. Lalu dikatakan mengenal kuasa kebangkitannya. Sehingga kita ini boleh mengalami apa yang dinamakan dengan mujizat demi mujizat yang terjadi. Kita akan bisa mengalami yang mengenal akan kebangkitannya, kuasa kebangkitannya. Lalu dikatakan kita harus belajar yang dinamakan bersekutu dengan penderitaannya. Mungkin saudara akan mengatakan, loh kan Tuhan itu sudah bangkit, Tuhan sudah menang, kenapa kita harus bersekutu dengan penderitaannya? Karena Tuhan ingin kamu tuh ngerasake loh nak, gitu ya. Apa yang dinamakan dengan hidup bersama dengan Tuhan ya. Menyatu di dalam penderitaannya. Saudara, benar-benar apa yang Tuhan alami pada waktu di atas kayu salib, kita bisa ngalami, saudara. Dan kita boleh mengalami, karena dikatakan pada saat Dia di atas kayu salib, kita melihat apa yang dialami oleh Dia. Di dalam Matius 26 ayat 45. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernah enggak saudara merasakan hal ini? Pernahkah saudara merasakan bahwa Tuhan itu meninggalkan kita? Saat doa saudara tidak dijawab, saat saudara merasakan pergumulan yang sangat berat dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan jauh daripada kita. Saudara, inilah yang dinamakan apa yang dirasakan Tuhan saat Tuhan ditinggalkan Bapaknya. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya baru-baru ini.
Saya ini beberapa bulan yang lalu itu menurut saya sakit mah. Ya. Perut saya sakit selalu. Ya. Diminumi obat mah sembuh. Sakit lagi. Lama kelamaan tambah lama tambah sakit. Membuat perut saya jadi besar. Saat perut saya besar saya mengatakan ini kayaknya mah saya bengkak. Karena bengkaknya di sini. Ya. Tapi ini tidak menghentikan saya pelayanan. Saya tetap pelayanan, saya tetap pergi ke PW, saya tetap khotbah. Kalau keluar kota tetap saya bisa untuk pergi. Tapi selalu sakit. Saya ke dokter, sudah. Ya. Saya doa, Pol saudara, Pol doanya Pol. Ya. Baca firman tidak pernah bolos. Gak pernah utang saya sama pembacaan Alkitab. Sungguh. Ya. Pol-polan. Ya. Doa, Tuhan perut saya ini kenapa? Sampai suatu saat saya mengatakan, ada orang mengatakan, Bu Nani, saya mau ngomong ya, perut Bu Nani itu gede loh. Iya saya tahu, saya gitu. Tuhan itu kan buat mujizat di taman. Iya. Itu semua bisa keluar darah, keluar ini. Ibu Nani percaya nggak sih itu mujizat? Loh sangat percaya. Saya bilang. Kenapa Ibu Nani nggak disembuhkan sama Tuhan? Saudara saat dikatakan gitu, itu jelek di saya. Apakah saya harus minta sama Tuhan mengatakan ini, Tuhan sembuhkan saya. Saya itu doa gak dijawab saudara. Seolah-olah mengalami bersatu di dalam penderitaannya. Gak dijawab. Plong rasanya. Gak nyantol doanya. Saya bilang Tuhan aku nih harus apa? Yang namanya pengurapan pol-polan sayanya. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Pol-polan. Ini namanya perut tak urapi. Gak ada khasiatnya. Seolah-olah. Apakah Tuhan Allah meninggalkan Yesus? Tidak. Apakah Tuhan meninggalkan saya? Tidak. Tapi kenapa gak dijawab? Kenapa gak dikasih petunjuk apa yang harus saya lakukan? Diomong dengar firman, dengar Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Tapi kali ini tidak dijawab. Saudara. Sampai akhirnya saya ke Bandung. Periksa di Bandung, dikasih obat. Waras sebentar, sakit lagi. Sampai suatu saat saya bilang, Tuhan, aku wis hands up. Wis. Apakah sudah waktunya aku pulang? Akhirnya wis mentok sih. Ya. Sampai suatu saat saudara. Kita mulai belajar untuk mengestafetkan semua kepengurusan. Lalu iblis ngomong, tuh kamu sudah memberikan estafet kan? Untuk menyerahkan semuanya, kayaknya wis waktune kamu pulang. Pikir-pikir ada benernya juga. Ya. Semua sudah didelegasikan banyak sekali. Pikir saya, ya wis lah Tuhan, kalau memang mau pulang, pulanglah, enggak apa-apa. Doa lagi, Tuhan sebenarnya aku ini sakit apa? Enggak dijawab saudara. Sampai suatu saat ngomong, kamu berobat ke luar negeri. Itu saya, harus berobat ke luar negeri. Tidak di dalam negeri saja, ya sudah. Akhirnya kita runding-runding, saya akhirnya ke Penang. Saya ke Penang, saya khusus menuju kepada dokter spesialis internis mah. Ya. Saya ke sana, diperiksa, dia bilang gini, kamu tuh tidak sakit mah.
Jadi saya sakit apa, Dok? Saya belum tahu. Tapi di dalam perut kamu ini ada sesuatu. Kamu periksa CT scan. Ya sudah, tak turuti ke CT scan. Jam 4 kamu datang lagi ya. Waktu itu jam 2 CT scan, jam 4 saya suruh balik ke dokter. Saya balik, deg-degan, terutama Sofi. Jangan-jangan mama kanker atau apa gitu ya. Takutnya luar biasa, takut kehilangan ibu. Saya tidak menyalahkan. Sampai dia nggak bisa makan, saudara. Menunggu keputusan dokter. Saya bilang, wis tenang aja lah, tenang, nggak apa-apa. Hidup mati di tangan Tuhan. Saya masuk, lalu dokternya ngomong gini, kamu itu tidak sakit ma, tapi dalam perut kamu itu ada kistanya. Kista ini kamu buang, nanti kamu sehat. Kamu udah usah takut, ini tidak kanker, sudah dibuat, sudah diperiksa semuanya, ini bukan kanker. Kamu udah usah takut. Jadi akhirnya, jadi gimana dok? Ya saya nggak bisa ngobati kamu. Kamu harus ke dokter ginekolog yang spesial untuk operasi. Singkat cerita, saya akhirnya ke sana dan dokternya ngomong begini, oke, kamu sudah siap? Siap dok, saya bilang gitu. Udah kamu masuk rumah sakit besok. Lalu lusa saya operasi kamu. Kenapa Tuhan izinkan hal ini? Untuk menyatu di dalam penderitaannya. Saudara, bukan berarti saya gak menderita pada saat sakit berbulan-bulan itu. Sakit yang banyak mengerti itu yang pendoa syafaat saya. Saya bilang, aduh sakit perut, saya bilang. Dikasih obat, sembuh. Nanti siangnya sakit perut lagi. Dan ternyata ada sesuatu. Tapi satu perkara yang saya rasakan, saat Tuhan Yesus dikatakan, maka Tuhan Yesus menyerahkan rohnya. Itu saya ngalami. Saat ini saya mengatakan, Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Thy will be done. Dan saudara tahu, selama saya operasi, gak kerasa sakit. Ya gak ngerti lah, pokoknya saya gak ngerasa sakit. Keluar, dibangunin sama Sophie. Mah, saya bangun. Udah selesai tah? Sudah. Sekarang mama mau dibawa ke kamar. Udah. Dan selama beberapa hari saya di rumah sakit, tidak pernah merasakan sakit. Inilah yang dinamakan sakitnya ditanggung Tuhan. Sakitnya ditanggung Tuhan. Selesai daripada semuanya itu, saya boleh pulang. Dokternya ngomong gini, ibu tidak ada pantangan, ibu boleh jajan kemana saja, kamu boleh kuliner di Penang, boleh makan pedas, tapi saya gak berani. Boleh makan apa saja, boleh jalan-jalan. Saya bilang, dok saya dikasih obat gak? Tidak ada obat, sudah cukup. Semua berjalan dengan baik, tidak perlu obat lagi. Saudara, apakah itu bukan merupakan suatu kuasa kebangkitan? Ini saya merasakan kuasa kebangkitan yang luar biasa. Nah sesudah itu saya jalan-jalan ke mall, saudara. Karena apa? Gak boleh pakai celana, jadi harus pakai daster. Saya bilang beli daster dulu, karena gak boleh pakai celana. Ini sesek nanti ya katanya. Udah. Terus pulang ke Sion. Sophie ngomong, mah besok PW tah? Ya PW lah. Saya bilang, mama sudah kuat. Kuat? Apa gak istirahat dulu tah mah? Loh, sekarang ya Tuhannya apa ndak sedih ngomong gini nanti sama mama. Kowe nok Penang jalan-jalan ya nok,
Kowe saiki ning nggone Sion kowe ra gelem PW. Coba kayak apa Tuhannya? Saya bilang gitu. Sofinya ketawa. Iya juga ya gitu. Saudara, saya bilang, bagaimana aku tidak menyukakan hati Tuhan dan berterima kasih sama Tuhan. Dia sudah lakukan segala-galanya buat saya. Sekarang sudah disembuhkan. Masa gak PW? Selasanya saya khotbah. Sudah kuat naik, sudah kuat berdiri. Saya percaya kekuatan berasal dari Tuhan. Rahasia menyatu dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan akan menjadi milik kita. Mari kita bangkit berdiri, menyatu dengan Tuhan, saudara. Menyatu dengan Tuhan. Kita sehati sepakat, sehati sepakat, sehati sepakat, menyatu dengan Tuhan.